Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbak Broto. Dan saya Tony. Saya Lendra. Emang kamu Lendra? Lendra. Kamu itu pelentung. Bukan, beda om. Terus ngapain kamu kencing sembarangan nih gitu? Kebutuhan manusia om. Oh berarti kencing itu adalah salah satu kebutuhan manusia. Ya kalau nggak kencing terkena penyakit om. Wah betul. Betul sekali. Jangan lupa kencing. Baik teman-teman, seperti biasanya pada malam hari ini kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke gerbang kelima. Ini kita masih di pinggir jalan. Betul. Karena kita tadi nyari makanan dulu untuk berbuka puasa. Betul sekali, Mbak. Jadi kita mau ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan. Bagi yang menjalankan. Ya saya harap kalian semua menjalankan ibadah puasa seperti yang kita jalankan. Ada truk naik tuh, kedengeran suaranya. Dan kita juga tadi di masjid salah satu warga untuk melakukan sholat tarawih terlebih dahulu sebelum kita berangkat untuk kembali ke hutan jati Bantar Bolang. Nanti kita akan masuk terlebih dalam karena pintu 1, 2, 3, 4 sudah terbuka. Kita sudah berhasil diizinkan masuk kembali. Dan kita juga dapat petunjuk bahwasanya di gerbang kelima ini dihuni oleh binatang buas atau siluman binatang buas ya teman-teman. Ya. Ya kita tetap berdoa saja, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Karena niatan kita baik, yaitu mengemban amanah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Betul. Baik teman-teman, ini perjalanan kita sebenarnya masih jauh banget ya, karena ini baru di pinggir jalan. Kita harus masuk terlebih jauh lagi ke sana sambil menghemat senter, menghemat baterai. Kita juga nanti akan seperlunya saja. Betul. Ya kan? Ya. Karena jujur teman-teman, kita terpaksa balik ke kampung, perkampungan terdekat karena untuk mengecas daya provider kita. Karena kita tidak bawa bekal untuk kayak seperti power bank, itu kita tidak punya ya. Betul. Ya barangkali yang mau mensupport tentang akomodasi Mbak. perlengkapan kita eksplor, ya monggo bisa hubungi Lendra. Ya, Nah, kita tidak membutuhkan itu karena kita udah punya teman-teman. Tapi kalau ingin menyumbang kayak senter, terus tripod atau mikrofon, bisa hubungi nomornya Lendra. Mas Lendra. Sekarang Mas Lendra sudah menjadi admin. Dari Bagaimana tim rasanya Mbah Broto. Ya. menanggapi manusia-manusia yang WA ke jenengan? Ya seperti itu om lah. Kemarin ada yang bilang apa katanya? Oh ya. Nggak lupa. percaya itu pemberian dari orang tua Lendra. Ya. Ya, itu semua Lendra yang jawab teman-teman. Baik, tidak mengulur waktu, kita akan lanjut perjalanan menuju ke dalam lagi ke hutan Jati Bantar Bolang, lebih tepatnya ke gerbang keempat. Karena di sana katanya dekat dengan gerbang kelima. Karena kita sudah diantarkan lokasinya, sudah tahu gerbangnya di mana juga kita sudah tahu. Nanti kita nyalain lagi ketika ada sesuatu hal yang dapat kita videokan. Jika tidak ya mungkin kita akan pulang. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ayo Tan. Bingung nggak kalian? Iya om. Kayak sekumpulan monyet tau ya, Mbak? Banyak sekali
Cek cek cek. Tapi wajar sih maksudnya kalau seandainya di sini banyak monyet. Karena Ya kan ini di hutan ya. Iya, lagi juga apa? Rengkem banget tuh apa sih bahasa bahasa Indonesianya? Bun. Iya, Nah, ya. rimbun. Tapi masa sebanyak ini om? Banyak banget loh suaranya. Subhanallah. Tapi nggak ada daun-daun yang itu kok mbak. Daun-daun yang goyang kan? Iya nggak ada. Mati. Kita gimana ya? Coba dibuka saja bagaimana? Coba ya. Buka aja nih om. Iya. Assalamualaikum. Masih terdengar. Tapi kayak agak jauh ya, Indra. Iya. Mbak dengar nggak mbak? Dengar nggak? Dari atas apa ya? Dari sini loh mbak. Hah? Dari situ mbak. Sepertinya. Dari belakang semak-semak mbak. Gimana sih, Indra? Seperti di atas apa ya? Coba naik, Indra. Suaranya deket banget loh, Indra. Iya. Kamu lihat nggak Ndra? Benar-benar. Hah? Kucing? Kan di sini apa om? Coba coba lihat. Mana? Naik om. Naik. Hah? Naik. Naik sini, Indra. Iya. Astaga. Tak ada, Indra. Indra, Di depan itu loh om. Tadi seperti ada yang di depan. di mana lah? Wah, astagfirullah. Itu mbak, depan mbak. Astagfirullahaladzim. Ini. Ya itu mbak. Ini. Lihat mbak. Astagfirullahaladzim. Ah, ampun om. Kaget. Ternyata di balik semak-semak ini, teman-teman. Mana. Oh, tuh. Nih. Fokus di sini nih. Nih. Tuh gerak-gerak tuh. Itu monyet tahu mbak? Hah? Monyet tahu? Mana ada monyet seperti Gendruwo, cuy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Genderuwo, genderuwo. Oh iya mbah. Genderuwo. Gak jelas. Dra, tarik aja, Dra, tarik, Dra. Tarik, Dra. Non, siapa non? Tarik, Dra, tarik, Dra. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada apa kalian kesini? Yang harus bertanya seperti itu kami. Ada apa kamu menghadang kami? Diriku lama di sini. Oh, berarti dirimu penghuni hutan ini. Ya. Lalu kau bangsa manusia. Kenapa kau datang ke sini? Saya cuma ingin numpang lewat. Kenapa? Diriku mencium bau-bau. Kau akan merusak tempat ini. Oh, tidak. Kami di sini baik-baik, cuma ingin lewat. Bohong. Gak percaya. Kami di sini tidak akan merusak tempat tinggalmu. Lalu apa tujuan? Sampai kau datang ke sini. Tujuanku, Ya, kasih tahu nggak Om? Om, kau aja masih bertanya. Apa tujuan? bukan bertanya. Ya memang saya bertanya, tapi saya bertanya tentang tujuan itu boleh kasih tahu sama kamu atau enggak? Bohong sekali dirimu. Apakah ada masalah? Justru kau yang mencari masalah datang di tempat ini. Ini bukan tempatmu. Ya, Lebih baik kau pulang dari tempat ini. ya memang di sini bukan tempatku. Apa kau cari mati di sini? Tidak, kami tidak cari mati. Lalu apa yang kau mau? Saya hanya ingin numpang lewat. Apa tujuanmu datang ke sini? Kasih tahu, Dra, tujuan kita mau kemana, Dra? Tujuan kita untuk bertemu dengan Raja siapa ya, Om? Prabu Pandu Cakrawala. Nah ya, Raja Prabu Prabu Candrawala. Pandu Cakrawala tidak memiliki tamu seperti dirimu, bangsa manusia. Beliau adalah orang yang dermawan. Ya, betul. Kau jangan berusaha untuk membodohiku. Bukan. Kami bukan untuk membodohimu. Tetapi kami ingin bertemu dengan beliau dan menyampaikan amanah. Diriku tidak percaya. Terserah dirimu mau percaya atau tidak. Lebih baik kau tinggalkan tempat ini atau kau akan mati di tangan. Saya tidak ingin dua-duanya. Lalu kau apa maksudnya? Dan, Dra, kelamaan, Dra. Gajar, Dra. Kita tidak punya waktu untuk berurusan dengan makhluk seperti ini, Dra. Sombong sekali beraninya mengajar diri. Ya, saya manusia itu diberikan akal, pikiran, dan juga kesombongan. Untuk apa manusia tidak diberikan kesombongan jika tidak menyombongkan Memang diri kepada benar, makhluk seperti manusia dirimu? itu sangatlah sombong Ya. dan serakah. Memang benar, semua manusia itu serakah, sombong, dan juga serakah. Termasuk dirimu. Ya, saya juga sombong dan juga serakah. Kenapa? Kau tidak pantas memasuki hutan ini. Kenapa? Apa urusanmu tidak pantas? Pantas atau tidaknya itu bukan Seberapa urusanmu. besar ilmumu Hajar, sampai Dra. kau kayak gitu. Kelamaan, Dra. Kita tidak punya waktu untuk berdebat dengan manusia makhluk seperti ini, Dra. Oke, Om. Dirimu bukan manusia sembarangan. Maka seperti ini saja. Apa? Kamu pergi keluar dari tubuh itu. Tidak semudah itu, anak muda. Baik, kalau begitu Apa? Kau mau mati di tangan? kamu yang harus siap lebur. Dra, Dra. Biar lepas, Dra. Jangan diinin, Dra. Kita
tujuannya untuk bertemu dengan Prabu Pandu Cakrawala tidak. Ada maksud apa? Sudahlah, keluarlah dari raga itu. Tidak semudah itu. Hei, kau masih belum mau keluar? Tidak. Saya tidak ada urusan denganmu. Ya, Jangan menghambat perjalananku. Cepat. Diriku lama di sini. Ya, saya tahu kau lama di sini. Tetapi perjalananku itu masih panjang. Jadi saya tidak ada waktu untuk berurusan Diriku denganmu tidak seperti. ada urusan denganmu. Ya makanya kamu pergi. Jika kau ingin diriku pergi, silahkan dirimu pergi dari tempat ini. kau yang pergi. Aman Ton? Aman, aman. Ya makhluk di sini aja yang. Tetapi kayaknya bukan itu deh. Apa Mbak? Tadi itu sejenis gendruwo, bukan monyet yang kita dengar. Tapi kita mendengar itu seorang monyet. Ntar dulu. Gendruwo itu sejenis monyet? Oh bukan sih? Ya bukan, Kan Abah. beda Om. Bukan kan ya? Bukan. Kenapa bunyinya? Bunyinya monyet, munculnya malah gendruwo, Tahu. ya kan? Baik teman-teman, di sini tadi ada sosok gendruwo, tetapi yang kita dengar adalah suara Monyet. monyet ya. Nah, ketika gendruwo itu muncul, atau kita lihat suara gendruwo ya, itu suara monyetnya langsung Hilang. hilang. Yang saya heran, apakah gendruwo ini adalah salah satu kelompok dari monyet-monyet tersebut, atau gendruwo ini hanya tinggal di hutan ini? Tapi Mbak, Tony ngerasa itu yang tadi kita dengar itu Monyet kan? sekumpulan monyet, Mbak. Iya, bukan gendruwo kan? Iya. Ya maksudnya aku kan nanya nih, gendruwo itu sejenis monyet tapi bukan? Bukan. Mbak Broto masih ingat nggak pesan dari beliau? Iya, katanya binatang buas kan? Iya. Lah monyet masuk binatang buas? Ya iya. Iya masuk. Masuk ya? Iya. Lah gendruwo itu bukan sejenis dari monyet kan? Bukan. Kemungkinan penjaga pintunya bisa jadi nggak, Mbak? Ya nggak tahu, katanya binatang buas. Lah emang gendruwo binatang? Bukan. Makhluk. Ya udahlah, kita masuk ke sana lagi yuk, lebih dalam lagi yuk. Siapa tahu nanti kemana sih ini jalannya? Oke teman-teman, kita akan masuk terlebih dalam lagi. Om. Kenapa? Sepertinya ada yang mau masuk Om. Assalamualaikum. Bangunlah kalian. Bangunlah. Hei. Assalamualaikum. Sebentar. Bangunlah kau. Bangunlah kalian. Baik teman-teman, inilah makhluk dari penjaga gerbang kelima ya. Assalamualaikum, mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu kalian. Bangunlah, apakah kalian dapat berbicara dengan diriku? Bukalah mulutmu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Mbak Broto. Mohon maaf jika kedatangan diriku mengganggu kenyamanan kalian selaku penghuni di tempat ini. Bukalah mulutmu. Bangunlah. Saya tidak ada maksud dan niatan untuk mengganggu kalian. Apakah dirimu manusia? Ya, seperti yang kau lihat, diriku adalah manusia biasa yang ingin bertemu dengan Tuhan kalian. Berarti dirimu yang menyakiti diriku. Menyakitimu? Ya. Apa yang kau maksud? Justru diriku ya kesakitan oleh manusia. Manusia, mohon maaf, saya ini baru saja sampai di tempat ini. Apa kamu langsung menuduh saya bahwa saya menyakiti dirimu? Karena manusia yang menyakiti diriku. Ya mungkin itu manusia bukan saya. Tetapi apakah kalian dapat mengantarkan kita menemui raja kalian? Buat apa dirimu menemui rajaku? Saya ada tugas dari sahabat raja kalian sendiri. Tugas apa? Ada. Intinya saya ingin bertemu dengan tuan kalian. Tidak bisa. Kenapa? Kau yang menyakiti diriku. Saya tidak merasa menyakiti, saya baru saja sampai di tempat ini. Lalu diriku terkena tusukan di bagian sini. Tusukan? Iya. Saya tidak membawa senjata apapun. Kenapa saya bisa menusuk dirimu? Saya tidak ada. Saya Diriku tidak. hanya ingin makan. Terus? Lalu bangsa manusia menusuk diriku dan Ya itu mungkin bukan saya. Saya hanya ingin menemui tuan kalian. diriku hanya meminta tanggung jawab. Pertanggungjawaban seperti apa yang harus saya lakukan? Diriku hanya membutuhkan makanan. Ya, nanti akan kuberikan makanan. Lalu kau apakah bisa mengobati diriku? Oh, bisa. Sebentar. Sepertinya siluman monyet itu sedang terluka dan dia membutuhkan pertolongan. Nanti akan saya obati dengan menggunakan batu dari sumber Zam-Zam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kau mau menyakiti diriku? Katanya disuruh ngobatin. Mau diobatin apa tidak? Apakah dirimu benar bisa mengobati diriku? Iya, saya lihat dulu sini. Bagaimana? Terima kasih banyak. Ya, sekarang kau bisa tunjukkan di mana rajamu berada. Dirimu pasti akan menyakiti raja. Sialan, dasar monyet. Ditolong malah nyerang. Emang monyet kelakuannya seperti itu ya, monyet ya. Kalau ditolong malah mentung. Ya itulah sifat monyet ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Baiklah. Maafkan diriku ya.
Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullah. Kalian nggak apa-apa? Aman, Mbah. Aman om. Tadi ada yang masuk ke kalian, ada siluman monyet dan juga Kok diriku ada sampai siluman kuat ya, harimau. Mbah? Ya itulah karena makhluk yang penjaga gerbangnya itu masuk ke raga kalian. Ayo, Mbah. Lanjut. Waalaikumsalam. Kau dengar ada yang salam? Nggak denger, Mbah. Di mana? Iya om, ada yang Astagfirullahaladzim. bicara loh. Subhanallah. Siapa itu, Mbah? Waalaikumsalam Tuhan. Mohon maaf Tuhan. Sekali lagi saya mohon maaf Tuhan. Saya tidak ada maksud untuk melakukan ini semua. Monggo Tuhan. Assalamualaikum, Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalian membuat keributan di wilayahku? Mohon maaf, Tuhan. Diriku hanya membela diri, Tuhan. Tidak maksud untuk membuat keribuhan. Baiklah, ku terima alasanmu jika memang itu benar kau membela diri. Lantas kenapa tidak kau leburkan kedua makhluk itu? Mohon maaf, Tuhan. Diriku tidak ada maksud dan niatan untuk membunuhnya, Tuhan. Baiklah. Selamat datang di kerajaanku. Dan dirikulah yang kalian cari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prabu Pandu Cakrawala. Duduklah. Baik, Tuhan. Kemarilah. Baik tuan. Tendra, Benar-benar. Ku dengar kalian mencari diriku. iya benar, Tuhan. Diriku mencari Prabu Pandu Cakrawala. Benar sekali. Kau adalah manusia yang menurut saya mempunyai tekad yang sangat kuat. Iya, Tuhan. Iya, Tuhan. Kegigihan kalian sampai berhasil berhadapan dengan diriku. Itu adalah suatu kebanggaan buat kalian sendiri. Iya, Tuhan. Karena tidak semua makhluk, apalagi manusia, dapat melewati 5 gerbang yang kubuat. Tetapi kau berhasil melewatinya dengan tidak ada luka sedikit pun. Alhamdulillah. Dan juga tidak ada makhluk yang kalian lukai sedikit pun. Iya, Tuhan. Terima kasih. Kalian sudah berhasil dan bertemu dengan diriku. Iya, Tuhan. Lantas, apa yang harus diriku berikan kepada kalian karena kalian sudah berhasil berhadapan dengan diriku? Sebenarnya, Tuhan, diriku berhadapan dengan Tuhan itu ada maksud dan tujuan. Pastinya setiap makhluk yang datang menemui diriku pasti menginginkan sesuatu dan memiliki tujuan masing-masing. Iya, Tuhan. Sekarang katakan, apa maksud dan tujuan kalian? Mohon maaf, ya.
Tujuan saya itu membawa amanah dari Kanjeng Sunan Kalijaga Eyang untuk panjenengan. Kanjeng Sunan Kalijaga, Benar Tuan. beliau adalah sahabat diriku. Dan sudah lama diriku juga tidak bertemu dengannya. Nggih, Tuan. Apakah beliau sedang baik-baik saja? Alhamdulillahirabbil alamin Eyang. Tuan. Alhamdulillah. Terima kasih jika kalian sudah mengemban amanah dari sahabatku sendiri untuk menemui diriku. Iya Tuan. Lantas, amanah apa sehingga tuanku atau sahabatku memberikan amanah kepada manusia seperti kalian? Jadi gini Tuan, amanah yang diberikan oleh Kanjeng Sunan kepada kami itu ingin bertemu dengan Tuan dan mau mengambil pusaka carubuk ya Tuan. Kenapa Tuan? Sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal Tuan? Seharusnya diriku yang menanyakan itu kepada kalian. Apakah Kanjeng Sunan pantas menyuruh manusia untuk mengambil pusaka yang sudah lama diriku gunakan, dan diriku juga mengemban amanah dari beliau agar siapapun atau makhluk apapun selain dirinya tidak boleh kuserahkan pusaka keris Kiai Carubuk ini. Tapi kami bertiga benar kami diamanahkan oleh beliau untuk mengambil keris itu Tuan. Pusaka ini dahulu beliau berikan kepadaku. Diriku sendiri yang memintanya di saat kerajaanku sedang diserang, dilanda kelaparan, kesusahan, kekeringan. Maka beliau menitipkan pusaka ini kepada diriku untuk mensejahterakan rakyatku, untuk mengembalikan kekuasaanku, serta untuk kejayaan wilayah yang sekarang diriku kuasai. Iya Tuan. Dan beliau berpesan, tidak ada satu makhluk pun yang akan mengambil pusaka ini selain dirinya sendiri. Dan sekarang kalian katakan mengemban amanah Betul sekali. dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengambil pusaka ini. Mustahil. Jadi mohon maaf sekali Tuan. Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan begitu kepada kita bertiga untuk Mustahil. mengemban amanah. Kalian tidak seharusnya membawa-bawa nama Sunan atau Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri untuk dijadikan amanah yang kau bilang untuk mengembalikan Mohon keris maaf Kiai sekali, Carubuk Tuan. ini. Diriku tidak ada maksud untuk seperti Tuan pikirkan Tuan. Sejujurnya, saya sempat mengagumi kalian karena kalian berhasil sampai ke hadapan saya. Tetapi saya tidak menyangka niat busuk kalian membawa-bawa nama sahabatku sendiri. Mohon maaf sekali Tuan. Kurang ajar kalian. Tidak sepantasnya kalian membawa amanah dengan menggunakan nama dari sahabatku sendiri. Mohon maaf sekali Tuan, diriku tidak membawa nama Sunan Kalijaga untuk mengambil kembali pusaka carubuk ini Tuan. Diriku hanya diamanahkan Tuan. Iya, dan beliau langsung bertemu dengan kami Tuan. Baiklah, karena kalian sudah sampai di tempat ini,
saya tetap menghormati kalian. Terima kasih Terima kasih, Tuan. Tuan. Tetapi buktikan kepada diriku apa buktinya jika kalian benar-benar diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengambil pusaka keris Kiai Carubuk ini. Buktikanlah. Baik Tuan, nanti saya akan membawa bukti untuk mengantarkan buktinya kepada Tuan. Baiklah, diriku akan menunggu kedatangan kalian. Iya Tuan. Gerbang demi gerbang sudah terbuka untuk kalian. Jadi kalian tidak akan ada penghalang sampai bertemu dengan diriku kembali. Baik Tuan. Dan buktikanlah perkataan kalian. Jika memang benar kalian mendapat amanah dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu sahabat diriku sendiri. Iya Tuan. Tetapi jika kalian bertemu kembali dengan diriku, tetapi kalian tidak dapat membuktikan perkataan kalian, saya pastikan kalian tidak akan dapat keluar dari kerajaan ini. Baik Tuan. Baik, Tuan. Ah, Kita harus membuktikannya loh, Tuan. Ini juga bingung bro. Gimana caranya membuktikan kita diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk Itu masalahnya. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Prabu Pandu Cakrawala, yaitu yang masuk ke Raga Madroto. Ya. iya tadi saya Iya. bilang. Beliau Sampaikan sangat apa? dermawan sekali Mbah, awal dermawan, sopan dan menyambut kita dengan baik. Terus Lalu beliau itu mengatakan apa maksud dan tujuan kita datang ke sini. Lalu Tony dan Lendra mengatakan bahwa kita sedang mengemban amanah dari Sunan Kalijaga untuk mengambil kembali pusaka Carubuk yang di tangan Prabu Pandu Cakrawala. Tetapi dia malah membantah Mbak. Katanya beliau itu diamanahkan sama saudaranya yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, Sahabatnya. Jangan ada salah satu makhluk yang bisa mendapatkan itu kecuali Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, karena Kanjeng Sunan Kalijaga itu berpesan kepada beliau jangan ada makhluk selain beliau untuk mengambil pusaka itu. Jadi Nah, terus maksudnya gimana? Maksudnya kalian kan sudah, cari bukti ya. Iya. nah, maksudnya kalian tuh tadi sudah menjelaskan Ya, apa maksud dan tujuan kalian. ya betul. Nah, terus apa Prabu Pandu Cakrawala bilangnya apa? Tidak percaya Om. Tidak percaya beliau. Kita tidak membawa buktinya. Bukti. Iya, Iya. bukti kita diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengambil kembali pusaka Carubuk itu. Maksudnya emang amanah ada buktinya ya? Tony juga bingung, Mbak. Gimana ini? Berarti kita harus membawa bukti kepada Prabu Pandu Cakrawala agar Prabu Pandu Cakrawala itu percaya bahwa kita itu diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Betul Nah, sekali, iya, Mbak. Om. Ya sekarang gini aja, kita kan nggak ada bukti, Iya. berarti kita bukan bukti yang harus dicari. Lalu apa, Mbak? Lalu Membuat Prabu Pandu Cakrawala itu percaya bahwa kita itu benar-benar diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Caranya Caranya gimana? ya kita mau keluar, mau balik lagi menemui Kanjeng Sunan Kalijaga untuk meminta bukti, ya tidak mungkin lah. Ini juga sih, Mbak. Sama saja kamu disuruh sama ibu kamu belikan, ibu minta Apa? Minyak goreng. minyak goreng dong. Terus Kamu udah ke warung, saya disuruh ibu untuk beli minyak goreng, buktinya mana? ya kan nggak ada uangnya ya. Bukan nggak ada uangnya, Lalu bukti bahwasanya ibu diperintah. diperintah ibunya itu apa?
Iya ya om. Sini gimana mbak? Ya kan si warung kan nanya, mana buktinya kalau kamu disuruh ibu kamu beli minyak goreng? Ya nggak ada. Gak ada buktinya kan? Kita tinggal beli aja. Sini gimana? Nanti kita pikirkan. Rabu Berarti itu, kita itu bukan mencari bukti, lalu apa? membuat Rabu Pandu Cakrawala percaya. bagaimana agar Prabu Pandu Cakrawala itu percaya bahwasanya kita memang diamanahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Baiklah mbak. Kita kalau mau ke sana lagi sama saja kita nyerah, Iya betul sih. ya kan? Iya. Kita Sama udah saja ngadu kita lagi kalah. ke Kanjeng Sunan nih. Mohon maaf Kanjeng Sunan, saya tidak dapat mengambil kembali pusakanya karena beliau tidak percaya dan beliau minta bukti. Berarti kita gagal. Gagal dong, Iya. ya kan? Sekarang gini, beliau tidak mau tahu lah. Beliau tidak mau tahu mau ada bukti mau enggak. Itu beliau kayak enggak mau tahu. Ini amanah tuh ibaratnya kayak gitu, Ndra. Enggak mau tahu. Kalau seandainya ada bukti udah dikasih. Bawalah ini, nanti sang raja akan mengetahui siapa yang menyuruhmu. Ya kan? Kita kan enggak. Inilah yang disebut Ujian. ujian. Ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita sudah berhasil menemui Prabu Pandu Cakrawala. Berarti bagaimana kita pikirkan untuk bertemu selanjutnya. Baik. Kita menyusun strategi bagaimanapun caranya supaya Prabu Pandu Cakrawala itu percaya. Tapi kalau jika beliau tidak percaya, taruhannya nyawa kita. Mbak. Ya konsekuensinya kan seperti itu. Iya. Soal Ya kan? nyawa kita tidak bisa keluar dari tempat ini. Bukankah amanah lebih penting daripada nyawa? Itu mah pasti. Ya udah, Ayolah gas kita pikirkan lagi. ya kan? Kita susun matang-matang, kita persiapkan matang-matang supaya kita tidak grogi Oke lah. berhadapan dengan sang raja, supaya kita bisa menjawab pertanyaan dari sang raja, Iya Mbak. ya kan? Kita harus persiapkan matang-matang. Baik. Baik. Yang namanya orang, kalaupun kita ingin interview kerja, kita harus belajar tata cara berbicara, meyakinkan, itu Optimis yang penting. optimis. Taruhannya nyawa, amanah lebih penting dari nyawa lebih penting dari amanah, itu lebih penting daripada nyawa, Ya. Balik itu tadi Mbak. ya kan? Iya. Kalau memang taruhannya nyawa, kita seandainya nanti atau besok atau nanti atau suatu saat kita bertemu lagi dengan sang raja, terus sang raja itu mengatakan mana buktinya, jika tidak kau harus berhadapan denganku, ya mau nggak mau kita berhadapan. Iya. Iya Mbak. Kalah nomor 200, nomor satunya Madal. Astagfirullah. Lagi serius-serius ini Mbak. Yo kita Bercanda jangan aja, terlalu Mbak. serius, ya kan? Ini kan bener Ton, kalau kita nggak makan Nah, nggak bisa menghadapi Itu beliau. perut-perut gendut itu apa itu? Apa itu? wow, kita puasa dong lebih. Puasa ya. kecil. Udahlah, kita susun rencana dulu ya. Baiklah. Oke, Indra, kameranya. Baik, teman-teman, kita akan menyusun rencana bagaimana supaya kita bisa tetap berhadapan dengan sang raja dan meyakinkan bahwasanya kita diberikan amanah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengambil kembali keris Sarupuk. Kiai Kiai Carupuk. Sarupuk. Ya. Oke. Walaupun nanti akhirnya kita akan bertarung dengan sang raja, walaupun nantinya nyawa kita yang menjadi taruhannya, seenggak-enggaknya kita berada di jalan yang benar. Betul. Kita tidak mencuri, kita mengemban amanah. Bagaimana caranya kita merebut, mengambil kembali pusaka Kiai Carupuk. Carupuk. Insya Allah, jika memang benar ini ujian dari Kanjeng Sunan Kalijaga, pasti ada jalan keluarnya. Oke? Oke. Mungkin videonya cukup sampai di sini teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.